Pak Alfreds Manikome di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Pendeta, saya mau bertanya, kata shalom apakah dapat digunakan oleh semua orang Kristen dalam kehidupan? Terima kasih. Silakan pendeta. Terima kasih. Kata shalom ini adalah kata Ibrani. Kita biasa menerjemahkannya salam atau salam damai sejahtera. Tapi shalom ini mempunyai mempunyai arti yang sangat luas. Itu bisa berarti damai atau damai sejahtera, bisa berarti kesejahteraan, bisa berarti juga kesehatan, segalanya shalom, ya. Itu adalah bahasa Ibrani. Tuhan Yesus pun menggunakan istilah shalom. Dia berbicara kepada murid-muridnya dalam bahasa Ibrani atau bahasa Aramaik. Di dalam Yohanes pasal yang ke-20, 3 kali dia mengucapkan perkataan shalom. Kalau ia menggunakan bahasa Ibrani pada saat itu. Mengapa kita katakan demikian? Setelah ia mati dan bangkit, ia kemudian menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Ayat yang ke-19 dikatakan di situ, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Lalu kemudian pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Artinya Yesus katakan shalom. Shalom. Jadi waktu ia mengatakan shalom, ia membawa suatu sukacita. Mengapa? Karena murid-muridnya sedang takut, sedih. Mereka mengunci pintu di dalam, takut kepada orang-orang Yahudi. Jadi waktu ia katakan damai sejahtera bagi kamu, ia mengusir ketakutan. Ia memberikan pengharapan dan damai sejahtera. Ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Lalu kemudian dalam ayat yang ke-20 dikatakan murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Jadi waktu Yesus mengatakan shalom untuk yang kedua kalinya, dia kaitkan itu dengan pengutusan. Ia mengutus mereka. Dia katakan damai sejahtera atasmu, sentosa atasmu, shalom. Lalu ia mengutus mereka. Yang pertama, ia membawa pengharapan, mengusir ketakutan, membawa sukacita. Lalu ia mengutus mereka. Dalam ayat yang ke-26 sekali lagi dikatakan 8 hari kemudian murid-murid berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Untuk ketiga kalinya ia mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Dan pada waktu itu ia meyakinkan Thomas bahwa dialah itu Yesus. Dia katakan kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini, lihatlah tanganku. Karena Thomas katakan, sebelum aku lakukan itu, aku tidak akan percaya bahwa ia memang telah bangkit. Jadi waktu ia mengatakan shalom untuk ketiga kalinya, ia mengusir keraguan, ia memberikan kepastian. Ya, jadi dengan 3 kali disebutkannya kata shalom atau damai sejahtera, salam damai sejahtera dalam Yohanes pasal yang ke-20 ini memberikan kepada kita berbagai aspek dari kata shalom itu. Shalom, membawa sukacita, mengusir ketakutan, memberikan kepastian dan pengharapan, dan sekaligus mengutus akan murid-muridnya. Ya. Dan setelah itu sebenarnya kitab Yohanes ini sudah ditutup di ayat yang ke-31. Sebab dikatakan di sana ayat 30 dan 31, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Seakan Yohanes sudah landing ini dalam penulisannya.
Masih banyak lagi yang dibuat, tapi cukuplah. Yang penting dengan semua ini kamu sudah percaya. Tapi somehow di pasal yang ke-21 terbuka lagi cerita yang baru. Lalu di akhir dari pasal yang ke-21 itu, ayat yang ke-25, bahasanya atau kata-katanya mirip dengan apa yang tadi kita baca di pasal 20 ayat 30 dan 31. Karena di pasal 21 ayat 25 mengatakan masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jika semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Ini pun adalah bahasa konklusi, cukup di sini, ya. Jadi sebelum pasal 20 sebelum berakhirnya pasal 20, Yohanes mencatat satu hal yang dilakukan Yesus 3 kali, yaitu memberikan perkataan damai sejahtera. Namun nampaknya Yohanes mengingat Petrus dan ia mendapatkan kesan dan Roh Kudus berbicara kepadanya dan ia mengikutkan lagi satu pasal dalam Injilnya, kali ini tentang Petrus. Ceritanya panjang. Kalau baca dalam buku 2 Petrus di sana mengatakan bahwa ia ingin memastikan bahwa setelah kepergiannya, dalam tanda kutip kematiannya, ia mau pastikan bahwa umat-umat Tuhan kepada siapa ia menulis surat masih mengingat tentang dia. Dan Petrus dekat dengan Yohanes dan ada petunjuk mereka pernah bertemu dan Yohanes mengetahui audiensnya Petrus dan Yohanes mengetahui tentang surat yang Petrus kirimkan. Oleh sebab itu Yohanes mengikutkan lagi di dalam Injilnya ini cerita tentang Petrus, lalu dia tutup lagi. Dan karena dia sudah mengakhiri tadi di pasal yang ke-20 dengan 3 kali kata shalom, satu hal yang Tuhan Yesus lakukan 3 kali, yaitu mengucapkan salam sejahtera 3 kali, maka sebelum ia tutup juga di Yohanes pasal yang ke-21, dia ikut sertakan cerita Petrus, di mana di sana ada satu perkataan yang Yesus juga ucapkan 3 kali sebanyak 3 kali. Yaitu Yesus bertanya 3 kali kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali. Lalu setelah Petrus menjawab aku mengasihi engkau, maka Yesus mengatakan kepada Petrus juga 3 kali, gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku. Jadi kata shalom ini, ya itu hanya sekedar tambahan informasi. Kembali kepada pertanyaan, kata shalom ini dapat digunakan oleh kita. Semua kita boleh gunakan kata shalom. Kata asal kita gunakan dengan mengetahui akan maknanya. Kata yang sangat dalam, maknanya sangat indah dan sangat komprehensif. Terima kasih.